ini semuanya dolul jahiliyah. Jangan, buang, tinggal. Nggak ada seperti itu. Rasulullah nggak ngajarin. Maaf ya, kita ini kadang-kadang masih bal-balan, main sepak bola. Main sepak bola itu mainnya tanggal berapa, jam berapa, tanya dulu. Yai, itu mencoba kapan menangi grup ini. Padahal saya mau tanya, ayo, Arema main sama Manchester United, hitungan kapan menang? Dihitung-hitung, oh wis ketemu kira yaumul kiamah. Bu, Anda tahu nggak orang kaya, mungkin di Hong Kong ini ada orang kaya, Jackie Chan lah, Cugir. Kalau di dunia ini orang kaya namanya siapa? Bill Gates. Bill Gates itu sampai tanya nih, Bill Gates sampai melihara keris apa? Akikmu merek apa? Nang Gunung Kawi Pimpiro. Makanya orang itu hadirin, kalau mau kaya itu ikhtiar yang rasional. Jangan kalau mau kaya percaya kayak gitu-gitu. Iki lho simpen rezekimu untuk maru berlipat ganda. Wis gak mungkin. Kalau ada orang punya barang yang kalau disimpan bisa melipat gandakan harta, gak mungkin didol. Simpen dewe. Betul atau betul? Nah mungkin, ini akik ya sampai kalau pakai ini, wah rezekimu lancar. Ya kalau saya ngedol, apa sih ngerti ngedol? Kalau rezekinya lancar kok dijual, kan nggak masuk akal. Bill Gates itu orang paling kaya tadi, nggak punya akik, nggak punya apa-apa, tapi karena kerja dia berhasil. Lah kita ini umat Islam ini hadirin, kadang-kadang kalau mau kaya itu ya Allah, pikirannya aneh-aneh, maunya instan. Kita itu cuma diajarkan ikhtiar sambil baca surat Waqiah dan sholat duha. Buat apa sholat duha sama Waqiah? Rezeki insya Allah diberkahi sama Allah. Amin. Tetangga saya suruh baca surat Waqiah, insya Allah dijamin kaya. Gak taunya subhanallah dia ngomong, Beb, saya gak perlu baca surat Waqiah. Kenapa? Karena istri saya namanya Siti Waqiah. Ada nggak yang namanya Siti Waqiah di sini? Iki wong nyawur. Nama kok Siti Waqiah? Saya tanya bojoku jenenge Siti Waqiah, ngamuk ana kok gak muamu lho jenenge kiamat. Waqiah itu kiamat. Makanya muamu kok jenenge kiamat. Orang-orang Indonesia ini kadang-kadang kalau mau ngasih nama orang itu nggak dilihat dulu, pokoknya di Quran ditelok, di Google. Terus itu waktu jenengi terus kemudian dikasih nama. Saya pernah diundang ke Pasuruan satu kiai. Kiai ini masya Allah. Jadi ketika saya datang, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Saya baca Fatihah selesai. Habib mau kopi atau teh? Saya minta teh aja. Al-Fatihah. Saya duduk, saya mau pulang. Al-Fatihah. Ini orang sudah kiai mulai Al-Fatihah. Gak taunya pembantunya keluar bawa teh mengatakan, Al-Fatihah. Saya bete susu. Kiai, panjenengan Fatihah. Saya manggil itu biar santri saya namanya Al-Fatihah. Lu gak ngomong sampai. Saya sudah baca Fatihah berapa kali tuh. Oh maaf, saya nggak tahu. Gua gantiin jenenge Kiai. Pun dia sampai ganti Al-Baqarah. Anda bawa bisa nih. Jadi kalau ngasih nama yang benar. Dan ini kita baca surat Waqiah setelah asar dan baca atau sholat duha, insya Allah rezeki lancar sambil ikhtiar. Tapi ini sampai ini yang paling banyak jadi sasaran itu orang kita jadi ngomong. Diakali lewat WA, diakali kamu rezekimu lancar instan, itu tak mungkin hadirin. Apalagi banyak kena orang mau gandakan uang. Ada itu. Nih, ada di Jawa Timur itu orang bisa menggandakan uang. Coba sampai mikir,
Kalau saya bin Jamal ini bisa menggandakan uang, kira-kira sing tak gandakno duitku ke duitmu? Duitnya Habib, bukan uangmu. Ya uang saya, lalu apa duitmu tak gandakno? Saya ini kalau bisa gandain uang, ini umpama uang saya ini bisa digandain, saya gandakan uang saya, sampai nggak punya uang saya kasih. Kalau ini habis saya gandakan lagi, kan gitu. Nah kalau dia bisa gandakan uang orang lain itu kan nggak masuk akal. Saya bingung. Itu yang datang ya ulama, ya habaib ya kesana. Kiai juga kesana, pejabat juga kesana. Jadi saya lihat kalau sudah urusan sama duit, itu orang goblok dada. Akhirnya tertipu orang-orang dan lain-lain. Nggak mungkin ada orang bisa menggandakan uang, itu nggak mungkin. Walaupun jujur dulu pernah saya mau ke sana. Ya, tapi waktu itu saya bukan mau gandakan uang, saya mau gandakan istri saya. Jadi saya dari telur dari papat kan lumayan. Hadirin, jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, enggak. Ini semuanya dhanul jahiliyah, ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang dulu dibawa jahiliyah. Kadang-kadang kita ini percaya dengan rumah kita ngadep ke sana, oh apes masih dirubah ke sini, oh aku sampai muter pintu nih, gak suki-suki. Jangan, ini semua tinggalkan, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Yang ketiga, Rasulullah datang, hukum itu jahiliyah, afa hukmul jahiliyah yabghun. Hukum jahiliyah itu hukum apa? Hukum jahiliyah itu hukum yang berlaku buat orang miskin yang kaya tidak. Nyolong ayam 3 tahun penjara, nyolong sandal 2 tahun penjara. Oke, orang kalau nyuri ayam namanya apa? Hah? Orang kalau nyuri sandal di masjid namanya maling. Tapi kalau nyuri uang rakyat 200 miliar namanya koruptor. Makanya kalau namanya koruptor masuk penjara, keluar nyalon lagi, namanya bukan maling. Maling itu kalau nyurinya 2 juta, kalau nyurinya 200 miliar, koruptor. Makanya Profesor Dr. Quraisyad gak setuju istilah itu, harus dihapus. Orang yang nyuri uang rakyat tetap namanya maling. Masuk penjara, keluar masuk maling, jadi calon presiden, calon wali kota, calon legislatif, tidak mungkin mau maling. Tapi kalau koruptor, dia masuk penjara, keluar tetap dia calon lagi, aku duduk maling, koruptor. Makanya kalau nyolong aja pipi-pipi, itu jenenge maling. Aja nanggung 2 miliar. Akeh pisan, jadi jenenge Koruptor. Eta apa gendeng nih? Dua-duanya. Makanya, ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian mau katanya? Rasulullah SAW itu pernah ada orang datang, ya Rasulullah, ini bangsawan, jangan kau potong tangannya karena mencuri. Kata Rasulullah apa? Jangan lagi bangsawan. Anakku Fatimah kalau nyuri pun aku potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah seperti ini hadirin, memegang kepemerintahan hukum, dia nggak bedakan siapa yang salah kena hukum. Coba lihat, maaf, saya mau tanya, banyak mana orang Islam di Hong Kong atau di Indonesia? Indonesia. Hah? Saya tanya lagi, makmur mana Hong Kong sama Indonesia? Kenapa Hong Kong bisa makmur padahal nggak banyak orang Muslim, tapi Indonesia kok nggak bisa makmur padahal banyak Muslim? Banyak koruptor. Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan, di sini hukum berlaku untuk semua. Tapi di Indonesia enggak hadirin, berlaku sama orang miskin. Orang-orang kaya
kaya, hukum bisa diatur. Kalau di sini tidak, di Singapura tidak, di tempat-tempat. Makanya negara yang seperti itu hukumnya rapi, hukumnya adil, kaya. Tapi kalau tidak, hukumnya kalau apabila hukumnya nggak adil, kita akan oleh Allah dicabut keberkahan. Loh hadirin, kalau saya lihat-lihat Hongkong di Indonesia ini karena sampai ini besok gini emas ake di Indonesia emas tuh pakai Mas Tarto, Mas Tarto. Mas dapat itu surat cinta. Habib dapat surat cinta. Makanya hadirin, saya kasih tahu. Makanya kita doa sama Allah agar insya Allah hukum di negeri kita bukan hukum jahiliyah. Amin. Berlaku untuk orang miskin, tidak berlaku untuk orang kaya atau bangsawan. Semoga Allah jadikan hukumnya hukum yang penuh berkah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terakhir, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jangan kau busana Jahiliyah. Busana jahiliyah itu apa? Kasiat ariat bajunya tapi pakai baju tapi telanjang, minim, bajunya minim. Dan ini kadang-kadang orang Indonesia kok ditiru. Saya ini heran. Kita sudah pakai baju seperti ini bagusnya, seperti ini terhormatnya. Kita jangan niru hadirin. Orang-orang yang baju-bajunya itu mereka seperti bajunya jahiliyah. Apa baju jahiliyah? Pakai baju tapi telanjang, alias bajunya minim. Coba sampean lihat kadang-kadang. Orang-orang yang pakai baju akan tetapi membuka semua ya badannya hingga nggak punya rasa malu. Ini seperti orang manusia purba. Manusia dulu kan utangan bocoran toh. Tambah maju kenal baju, tambah tertutup. Makanya orang tambah maju, tambah tertutup. Nah kalau ini tambah maju, tambah terbuka, berarti dia nggak maju, dia dekat manusia purba. Nah sampean ini yang modern, ini kayak sampean. Ini baru modern. Yang buka-bukaan itu nggak modern, justru mirip manusia purba. Di barat ada orang non-muslim, dokter perempuan pinter tapi pakai cadar. Ditanya sampai ini Islam, bukan. Kok pakai cadar? Saya cuma mikir, zaman itu tambah maju, baju tambah tertutup. Semakin sempurna, semakin tertutup. Kalau terbuka, kembali lagi ke zaman purba. Makanya setiap orang yang semakin tertutup, semakin maju, semakin terbuka, semakin purba. Napa malih wis purba, celonone cekak, kaos utange bapake digawe, Suwek. wireng maneh, rambutnya keriting, numpak sepeda motor Mio, daftarno nanti kebun binatang Wonoprono. Hadirin, jangan kalian itu berbusana jahiliyah. Saya itu istri saya pakai cadar. Saya ke Australia diundang acara di sana di Australia. Ada seorang wanita dan saya masuk toko lihat dia di mall. Ada satu orang lihat baju istri saya. Orang yang toko tadi itu megang bajunya istri saya sambil mengatakan nice dress. Kok nice dress itu? Bagus. Rokmu api. Mati Bun. Cek. Nih, warna bajumu bagus. Maknanya orang-orang yang bajunya seperti itu kepingin seperti sampean yang bajunya seperti ini. Jangan sampean yang kepingin bajunya ngono wong celana cekak nice dress. Dicoba malaikat kapok. Mereka yang
kepingin baju kita, jangan kita yang pengen baju mereka. Makanya insya Allah Nabi Muhammad datang mengubah dunia gelap gulita jahiliyah jadi terang benderang seperti yang kita yakini, kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saatnya sebelum saya tutup dengan doa, niki akan nanti ada sholawatan sambil akan di apa ini? Oh ya, gelar surban untuk nanti dibuat uang tadi untuk dakwah, ya. Untuk dakwah, keselahatan, manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan di setiap majelis kita, di setiap perkumpulan kita, jangan melupakan mendoakan saudara kita yang di Palestina. Amin. Peperangan cepat usai. Amin. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Amin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Amin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak. Wa la tudallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi